Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Delsi Karimah di mata kuliah Kalkulus Vektor. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tugas 2, yaitu mengenai topik perkalian titik, perkalian silang, dan perkalian tangkap 3. Yang pertama, 2 vektor K titik vektor J tambah 3 vektor K. Kita ingat lagi bahwa I titik vektor I sama dengan J titik vektor J sama dengan K titik vektor K itu sama dengan 1 ya. I vektor titik J tambah J vektor J titik vektor K sama dengan K vektor titik I sama dengan 0. Dan kita juga tahu bahwa perkalian titik ini berlaku sifat komutatif. Jadi I titik J sama saja dengan J titik I ya. Jadi ini harus teringat ya. Ya. Ini sama dengan, berarti kita akan mengalihkan dengan yang sama jenisnya. Di sini di bagian ini I-nya 0 ya. Jadi di sini ini I-nya, komponen I-nya 1. Di sini 0 ya. Kali 0 ditambah J-nya. Di sini J-nya 0 ya. Jadi 0, di sini J-nya 1. Kali 1 ditambah IK-nya min 2. Min 2. Di sini K-nya 3 ya. 3 itu sama dengan 0 tambah 0. Kemudian ini 6 ya. Jadi 6. Kemudian yang B 2 vektor I dikurang 2 vektor J tambah 3 vektor K titik 3 vektor I tambah 2 vektor J kurang ya. Di sini kurang vektor K sama dengan 2 kali 3 tambah min 1 kali 2 ditambah 3 kali min 1 sama dengan 6 kurang 2, kemudian ini kurang 3. Di hasilnya 6 kurang 5, 1. Penyelesaian. Kita ingat lagi bahwa kita punya rumus perkalian titik vektor A kali titik vektor B itu sama dengan besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Di sini catat bahwa nilai theta itu berada dari 0 sampai V ya. V 180. Pertama kita cari dulu vektor A ya, besar vektor A. Besar vektor A itu sama dengan akar dari kuadrat dari komponen-komponen vektor. Akar dari 3 kuadrat tambah 2 kuadrat min 6 kuadrat. Akar 9 tambah 4 tambah 3, 6. Akar 4, 9 sama dengan 7. Kemudian kita cari besar vektor B. Itu akar dari 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat. Kemudian 1 kuadrat.
16 tambah 9 tambah 1 sama dengan akar 26 ya. Kemudian kita cari vektor A titik vektor B. Vektor A titik vektor B 3 vektor I ditambah 2 vektor J kurang 6 vektor K titik 4 vektor I kurang 3 vektor J ditambah K. Ini sama dengan 3 kali 4 ditambah 2 dikali min 3 ditambah min 6 dikali 1. 12 dikurang 6 dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian kita masukin ke rumus. Kita punya rumus tadi vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B cos theta. Vektor A kali vektor B itu 0 ya. Jadi di sini 0, kemudian besar vektor A itu 7, besar vektor B akar 26. Di sini 7 kali akar 26 cos theta. Jadi cos theta itu sama dengan 0. Kita cari berapa nilai theta sehingga cos theta sama dengan 0. Kita tahu bahwa cos itu ini ya, ini cos itu nilainya kan seperti ini ya. Nah, di sini V per 2, sini 0, sini V ya. Berarti yang 0 itu ketika tetanya V per 2 atau V ya. Ketika cos tetanya V. Jadi karena tadi syarat theta tadi berada di antara terletak dari 0 sampai V ya. Berarti V yang memenuhi di sini adalah theta yang di sini adalah V per 2 atau 90 derajat. Jadi theta kita adalah 90 derajat karena theta itu nilainya dari 0 sampai V. Kita punya rumus proyeksi vektor A pada vektor B itu sama dengan vektor A dikali vektor satuan B. Jadi B itu, vektor B kecil ini adalah vektor satuan dalam arah vektor B. Nah, ini rumus yang kita punya ya. Kita cari vektor satuan dalam, pertama yang harus kita cari adalah besar vektor satuan dalam arah vektor B atau B kecil. Di vektor satuan dalam arah vektor B adalah vektor B kecil. Satuan adalah vektor yang besarnya 1 ya, per besar vektor B. Vektor B ini ya, I tambah 2 vektor J
tambah 2 vektor K. Kemudian besar vektor B itu akar dari 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan vektor I tambah 2 vektor J tambah 2 vektor K per akar ini 4 tambah 1 8 9 akar 9 itu 3 ya. Jadi ini nilainya sepertiga vektor I ditambah 2/3 vektor J tambah 2/3 vektor J ditambah 2/3 vektor K. Kemudian proyeksi vektor A pada vektor B sama dengan vektor A dikali vektor B. Vektor A tadi ini ya, ini vektor A nilainya. Vektor A nilainya 2 vektor I dikurang 3 vektor J tambah 6 vektor K. Titik vektor B, vektor satuan B ini ya, sepertiga vektor I ditambah 2/3 vektor J tambah 2/3 vektor K. Ini sama dengan 2 kali sepertiga ditambah min 3 kali 2/3 tambah 6 kali 2/3. Ini sama dengan 2/3. 2/3 ini habis ya, min 2 tambah ini tinggal 2, 4 ya. Kalau kita samakan penyebutnya 3 itu ini 3, ini 2, min 6 tambah 12. Ini sama dengan 8/3. Misalkan vektor C itu sama dengan C1 vektor I tambah C2 vektor C tambah C3 vektor K, tegak lurus vektor A dan vektor B. Vektor C tegak lurus vektor A. Artinya vektor C titik vektor A itu sama dengan 0 ya. Karena kalau tegak lurus tetanya 0. Cos 90 0 ya. Ini kita punya vektor C, ini vektor C, ini vektor A. Vektor C, C1 vektor I, C1, C2 vektor J, tambah C3 vektor K, titik vektor A kita 4 vektor I kurang 3 vektor J, tambah 3 vektor K, itu sama dengan 0 ya. 4 C1 dikurang 3 C2 ditambah 3 C3 sama dengan 0. Ini kita hasilkan sama 1. Kemudian yang kedua, vektor C tegak lurus vektor B. Artinya vektor C titik vektor B sama dengan 0. C1 vektor I ditambah C2 vektor J ditambah C3 vektor K, titik kita punya vektor B ini ya, ini vektor B ya.
vektor B min 2 vektor I tambah vektor J kurang 2 vektor K. Ini sama dengan 0. Min 2C1 ditambah C2 dikurang 2C3 sama dengan 0. Ini kita misalkan persamaan 2. Kemudian kita pecahkan persamaan 1 dan 2 secara serempak. Jadi pecahkan persamaan 1 dan persamaan 2 secara serempak. Di persamaan 1 tadi 4C1 kurang 3C2 tambah 3C3 sama dengan 0. Kemudian persamaan 2, 2C1 tambah C2 kurang 2C3 sama dengan 0. Ini kali 1 kali 2, 4C1 dikurang 3C2 tambah 3C3 sama dengan 0. Ini 4C1 ditambah 2C2 kurang 4C3 sama dengan 0. Kemudian ini kita jumlahkan 4C1 ditambah min 4C2 0 ya. Ini min C2 dikurang C3 sama dengan 0. C2 sama dengan min C3 ya. Kemudian kita substitusi ke sini ya. Atau ke sini juga boleh. Kita substitusi ke sini ya. 4C1 dikurang 3C2 tambah 3C3 sama dengan 0. 4C1 dikurang 3 min C3 tambah 3C3 sama dengan 0. 4C1 ditambah 3C3 ditambah 3C3 sama dengan 0. Di sini 4C1 sama dengan min 6C2. Di C1 saja min 6/4. Min 6/4 ini C3 ya. C3 itu sama dengan min 3/2 C3. Ini C1 ya. Kemudian jadi vektor C itu sama dengan min 3/2 C3 vektor I dikurang C3J tambah C3 vektor K. Nah, ini bisa kita keluarkan C3 min 3/2 vektor I kurang vektor J tambah vektor K tambah vektor K. Kemudian vektor satuan dalam arah vektor C adalah vektor C kecil
vektor C besar per besar vektor C. Ini C3 min 3/2 vektor I min vektor J tambah vektor K per akar dari ini ya, akar dari ini ada C3 nya, C3 kuadrat min 3/2 dikuadratkan, ini ada C3 nya untuk semuanya ya, ditambah min 1 dikuadratkan ditambah 1 dikuadratkan. Nah ini C3 min 3/2 vektor I kurang vektor J tambah vektor K. Ini C3 ini bisa kita keluarkan ya, karena sini kali ya, akar dari C3 kuadrat C3, sini akar dari 9/4 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1. Nah ini habis ya. Jadi ini min 3/2 vektor I kurang vektor J tambah vektor K per akar dari ini 1 tambah 1 2 ya, kita samakan menyebutnya 4 9, T ini 8/4 ya, 8/2 ya. Jadi ini bisa kita tarik berapa ya, ini min 3/2 vektor I kurang vektor J tambah vektor K per, ini bisa kita tarik keluar ya, setengah akar 17, setengah akar 17. Jadi ini bisa kita sederhanakan, ini hasilnya adalah enak lagi rumus yang telah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Kalau kita punya A dan B vektor dengan vektor A sama dengan A1 vektor I ditambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K, dan vektor B sama dengan B1 vektor I ditambah B2 vektor J ditambah B3 vektor K. Kita punya rumus hasil kali silang itu vektor A disilang vektor B itu sama dengan ini bukan ya, sifatnya, sifat hasil kali silang. Coba sudah buka lagi yang pertemuan minggu kemarin. Ini sama dengan vektor I, vektor J, vektor K. Di sini garis kedua itu A1, A2, A3, garis ketiga B1, B2, B3. Jadi determinan dari matrik yang seperti ini. Kemudian kita coba selesaikan yang A, 4 yang A 4 vektor I ditambah vektor J dikurang 2 vektor K silang 3 vektor I
ditambah vektor K. Kemudian kalau kita pakai rumus yang ini, kita peroleh yang baris pertama vektor I, vektor J, vektor K. Baris yang kedua ini ya, komponen-komponen ini 4, 1, min 2. Kemudian yang baris ketiga komponennya ini. Di sini J-nya 0 ya. Di sini J-nya 0 ya. Plus J-nya 0 ya. Ini 3, 0, 1. Ini kalau kita pakai ekspansi kofaktor vektor I yaitu 1 kali 1 dikurang 0 kali 2 ya. Berarti 1 dikurang 0. Kemudian di sini minus vektor J. Vektor J berarti di sini 4 kali 1 dikurang 3 kali min 2. Berarti 4 kali 1 4 ya. Jadi 4 dikurang min 6. Kemudian vektor K. Vektor K di sini K ya. Berarti kita ambil yang ini ya. 4 kali 0 0 ya. Dikurang 3 kali 1. Berarti 0 dikurang 3. 0 dikurang 3. Jadi kita peroleh vektor I kurang ini 4 kurang 6 10 ya. Di sini tengahnya kurang ya. Kurang 10 vektor J kurang 3 vektor K. Kemudian yang B 2 vektor I kurang 4 vektor K silang vektor I tambah 2 vektor J itu determinan vektor I, vektor J, vektor K. Kemudian yang baris yang pertama yang ini ya, I 2, 0, 4. 2, 0, 4. Kemudian baris yang ketiga 1, 2, 0. K-nya 0 ya. 1, 2, 0. Terus kita cari determinan matrik yang ini dengan ekspansi kofaktor vektor I 0 kali 0 dikurang 2 kali 4. Jadi 0 di sini min 4 ya. Di sini min 4. Di sini 0 dikurang 8 tambah 8 ya. Kemudian minus vektor J. Vektor J di sini ya. Jadi kita lihat ini 2 kali 0 0 dikurang 1 kurang 4. Itu 0 tambah 4. 0 tambah 4 ya. Kemudian tambah vektor K. Vektor K ini ya. 2 kali 2 dikurang 1 kali 0, 4 kurang 0. 4 dikurang 0. 8 vektor I dikurang 4 vektor J ditambah 4 vektor K. Kita punya vektor A sama dengan A1I tambah A2 vektor J ditambah A3 vektor K, kemudian vektor B sama dengan B1 vektor J tambah B2 vektor ini I ya, vektor J tambah B3 vektor K, kemudian vektor C sama dengan C1 vektor I tambah C2 vektor J ditambah C3 vektor K. Kita punya sifat-sifat hasil kali rangkap 3 yang mengatakan bahwa vektor A titik
vektor B silang vektor C itu sama dengan determinan dari koefisien ini. Untuk garis pertama ini ya, koefisien A1, A2, A3 ya. Di A1, A2, A3. Kemudian koefisien kedua adalah komponen vektor ini, komponen vektor dari vektor B. Itu B1, B2, B3. Kemudian untuk garis ketiga adalah komponen vektor dari vektor C, yaitu C1, C1, C2, C3. Jadi kita bisa memakai rumus ini untuk mencari yang ini ya. Jadi vektor A titik vektor B silang vektor C, kita masukkan nilainya. Tadi komponen dari vektor A, komponen vektor A 1, min 2, min 3. Komponen vektor B 2, 1, min 1. Komponen vektor C 1, 3, min 2. Kita masukkan ke sini nilainya. Jadi di sini 1, min 2, min 3. 2, 1, min 1, 1, 3, min 2. Ini kita cari dengan determinan matrik ini. Determinan matrik ini kita cari dengan ekspansi kofaktor, dengan metode ekspansi kofaktor, yaitu 1 kali min 2 dikurang 3 kali min 3, itu min 2 tambah 3. Min 2 tambah 3 minus J-nya ini ya, min 2 ya. J-nya min 2. Jadi di sini min 2. Kita lihat untuk J min 2 itu 2 kali min 2 dikurang 1 kali min 1. Jadi min 4 tambah 1. Min 4 tambah 1 tambah K. K kita min 3 ya. Min 3 ini K kita ya. Jadi 2 kali 3 dikurang 1 kali 1. Jadi 6 kurang 1. 6 dikurang 1. Jadi di sini nilainya 1. Nilainya 1. Kemudian yang ini nilainya min 6 ya. Di sini minus, jadi min 6. Kemudian yang ini nilainya 6 kurang 1, 5. 5 kali 3 min 15 ya. Min 15. Jadi nilainya min 20. Kita juga bisa memakai metode lain ya. Ya, masukin nilai A1-nya, masukkan nilai vektor B, vektor C, kemudian kita cari hasil kali silang dari B dan C, kemudian kita kalikan kali titik dengan vektor A. Hasilnya pasti akan sama juga dengan min 20. Itu metode lain ya. Kita punya rumus luas segi 3 yang sisi-sisinya vektor A dan vektor B itu sama dengan setengah besar dari vektor A silang vektor B ya. Ini rumus dari luas segi 3. Kita cari sementara kita hanya mengetahui titik-titik ujung dari segitiga. Kita bisa mencari sisi dari segitiga. Kita misalkan ini titik P,
ini kita misalkan titik Q, ini kita misalkan titik R, kita bisa mencari sisi segitiga itu sisi segitiga itu vektor A itu sama dengan P vektor PQ ya, sama dengan vektor PQ, sama dengan vektor PQ itu sama dengan Q dikurang P 1 min 1. Berarti di sini kita konteksnya bicara Q ini sebagai vektor ya. 1 min 1 min 3 dikurang 3 min 1 2. Ini sama dengan min 2 0 min 5. Atau ini kan bisa ditulis ini ya, min 2i ini 0 ya, dikurang 5k. Ini bisa kita tulis dalam bentuk bentuk terurut seperti ini, dan bisa ditulis dalam bentuk vektor IJK. Kemudian vektor B yaitu sisi PR, vektor PR. Di vektor PR itu kita pandang R sebagai vektor kurang P. Ini 4 kurang min 3 kurang 1 kurang 3 min 1 2 sama dengan 1 min 2 min 1. Atau kita tulis dalam vektor IJK di sini vektor I dikurang 2 vektor J dikurang vektor K. Kemudian kita cari ini dulu, kita cari vektor A silang vektor B. Vektor A silang vektor B. Vektor I J K. Baris pertama baris pertama yaitu ini ya, komponen dari vektor A. Ini min 2 min 0 min 5. Min 2 0 min 5. Kemudian baris ketiga itu komponen vektor B yaitu 1 min 2 min 1. Ini kita cari determinan ini dengan ekspansi kofaktor 0 kurang 0 kurang 10 dikurang J 2 ditambah 5 ditambah vektor K. Vektor K yaitu min 2 kali 2 min 2 4 dikurang 1 kali 0 0 ya, 4 kurang 0 4 dikurang 0. Ini sama dengan min 10 vektor I kurang 7 vektor J ditambah 4 vektor K. Jadi luas segitiga setengah besar vektor A silang vektor B ya. Vektor A silang vektor B ini dia ya, besarnya itu akar dari min 10 kuadrat ditambah min 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi di sini setengah akar min 10
kuadrat ditambah min 7 kuadrat ditambah 4 kuadratnya. Ini setengah 100 ditambah 49 ditambah 16. Setengah dari 165. Nah, kita punya rumus volume paralel epipedon atau jajaran bina ruang itu sama dengan determinan dari besar dari vektor A titik vektor B kali vektor C. Ini adalah rumus yang kita punya. Coba lihat di buku Kaum, ini bukti dari volume paralel epipedon. Kemudian kita cari ini dulu, vektor A titik vektor B silang vektor C. Kita cari vektor A titik vektor B silang vektor C. Ini sifat dari hasil kali lengkap 3, yaitu determinan dari baris pertama atau komponen dari vektor A 2 min 3 4, baris kedua komponen dari vektor B 1 2 min 1, kemudian baris ketiga itu komponen dari vektor C itu 3 min 1 2. 3 min 1 2. Nah, ini kita cari determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Kita peroleh untuk I 2 4 dikurang 1 kali min 1. I 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 kurang J kita min 3. Di sini J kita min 3. 1 kali 2 2 dikurang 3 kali min 1. Di 2 tambah 3 ya. 2 ditambah 3. Kemudian K kita 4. Kemudian 4, 1 kali min 1, 1 kali min 1, min 1 dikurang 3 kali 2, 6. Jadi min 4 ya, min 1 dikurang untuk min 1 kurang 6 ya. Min 1 4 yang mana nih? 4 kita lihat ini ya. Ini min 1 dikurang 6. Min 1 kurang 6. Di sini hasilnya 4 kurang 1 3 kali 2 6. Kemudian 2 tambah 3 5 kali min 3 min 15 kali minus tambah 15 kemudian di sini ini min 7 kali 4 28 ya, tambah 28.
28 di sini 6 31 di sini minus ya, minus 7 kali 28 berarti ini 6 tambah 6 tambah 15 21 ya, 21 kurang 28 min 7. Kemudian volume paralel epipedum itu akar dari di volume paralel epipedum sama dengan akar dari min 7, yaitu 7 ya. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.